Anda kembali di Metro hari ini, pemirsa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati segera mengkaji ulang kenaikan PBB sebesar 250%. Ahmad Lutfi bahkan menyampaikan agar Bupati Pati segera menurunkan pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya memicu aksi penolakan dari warga Pati. Gubernur Jawa Tengah meminta Bupati Pati segera membuka komunikasi dengan warga dan menyarankan agar kenaikan PBB disesuaikan dengan kemampuan daerah tanpa membebani masyarakat. Bahkan Lutfi meminta pajak bumi dan bangunan di Pati segera diturunkan. Polemik yang terjadi di Pati dinilai terjadi karena kurangnya sosialisasi dan tidak menyesuaikan keadaan daerah. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan PBB. Sebelumnya aksi penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati berakhir ricuh. Warga yang membuka posko donasi terlibat adu mulut dan saling dorong dengan Satpol PP. Polisi mas, amanah mas. Amanah polisi apa? Apa? Terus dibuka keran komunikasi, dan ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complaint wilayah, itu untuk menjaga kondisi. Kemudian yang kedua terkait dengan materi, yaitu naiknya PBB. Satu, prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, lah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengecek kebijakan Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah terkait dengan kenaikan PBB hingga 250%. Ia memastikan akan mengerahkan jajarannya untuk mengetahui dasar kebijakan yang menuai penolakan warga tersebut. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek, itu aja. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, pada itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi nih Pak? Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya. Pemirsa, kebijakan kenaikan PBB di Pati, Jawa Tengah yang mencapai 250% memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa terbebani di tengah situasi ekonomi saat ini. Lalu bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kegaduhan ini? Kita akan mengkonfirmasinya langsung bersama Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Pak Iqbal, saya. Semoga selalu sehat ya Pak. Pak Lutfi, jadi sudah melihat videonya, ada kegaduhan yang terjadi. Nah, sebenarnya apa sebelumnya pemerintah provinsi tidak tahu menau soal kenaikan PBB yang ditetapkan oleh Bupati Pati, Pak? Kita sudah pakai prosedur ya. Yang pertama, kita harus menjalankan amanat undang-undang. Jadi amanat undang-undang nomor 23 2014 itu kan sudah jelas terkait dengan pemerintah daerah, maka fungsi gubernur adalah sebagai pengawas dan koordinasi. Koordinasi sudah kita lakukan dengan Bupati Pati dan sudah kita lakukan pengawasan kepada mereka. Satu, tadi pagi dan kemarin-kemarin jauh-jauh hari sudah saya sampaikan, segera lakukan kajian ulang terhadap kebijakan kenaikan PBB itu sendiri. Kalau perlu kita turunkan karena itu adalah terjadi adanya public complaint dari masyarakat kita. Kemudian yang kedua, lakukan komunikasi publik karena bagaimanapun juga komunikasi itu penting sehingga masyarakat akan tahu. Tanpa adanya komunikasi ini akan terjadi adanya sumbatan informasi sehingga terjadi adanya friksi di antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang kedua, amanat undang-undang ini adalah bahwa kita adalah wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini, gubernur harus dan wajib hukumnya melakukan fasilitasi terkait dengan terbitnya perda. Baik itu rancangan peraturan daerah, kemudian rancangan peraturan kepala daerah, itu kita menggunakan fasilitasi. Dan kita fasilitasi Biro Hukum kita dengan Kanwilkumham, dengan Bapeda Provinsi, kemudian Pemda Pati pun sudah kita undang ke tempat kita. Tanggal 12 dia meluncurkan surat, tanggal 22 sudah kita jawab suratnya. Kajian kita adalah satu, bahwa Pemda Pati harus menggunakan kajian komprehensif. Kajian komprehensifnya apa untuk menaikkan PBB, yaitu dengan sivitas akademi. Apakah kenaikan itu layak atau tidak, itu harus melalui kajian. Kemudian yang kedua, rekomendasi kita harus tidak boleh membebani masyarakat. Kemudian yang ketiga,
Kemudian kajian untuk kenaikan BPP itu untuk apa? Jangan sampai kemampuan daripada masyarakat juga harus diperhatikan. Ini adalah kajian-kajian yang harus kita laksanakan, harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hasil kajian ini rumusannya harus disosialisasikan secara maksimal. Kalau analisa kita, Mas, bahwa hari ini kan dari mulai bulan Juli sampai sekarang baru 2 bulan, artinya ini belum sampai sosialisasi secara maksimal. Sehingga kemarin sudah saya perintahkan kepada Bupati untuk segera rapat undang kepada masyarakat kita yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian difasilitasi, kita adakan brainstorming bersama-sama sehingga akan terbuka hasil analisa-analisa baik itu dari provinsi, kemudian dari Kementerian Pak Mendagri, ini sebagai landasan pijak untuk melakukan kebijakan Bupati Pati untuk menyesuaikan daripada kenaikan PBB itu sendiri. Saya yakin dan percaya apabila ini kita lakukan secara komprehensif bersama-sama, komplain-komplain dari masyarakat akan teratasi dengan baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Lutfi, jadi sebenarnya tidak cukup ya hanya dengan persetujuan dari hasil pertemuan dengan camat dan juga kepala desa serta perangkat desa, artinya tetap harus melibatkan partisipasi publik, Pak Lutfi? Satu, itu harus karena pemerintah ini, stakeholder di pemerintah ini tidak hanya secara formal, tetapi secara informal harus kita lakukan. Contoh tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat sosial dan lain sebagainya itu harus bersama-sama. Ini pasti ada sumbatan yang belum delivery dari kebijakan Bupati kepada masyarakat. Makanya terjadi adanya resistensi publik. Memang benar, maksud Bupati ini menaikkan PBB dalam rangka apa? Meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD apa? Untuk membangun daerah. Tetapi tidak boleh dihilangkan itu membebani masyarakat. Itu sama dengan nguyai segoro. Jadi pejabat publik harus bisa menempatkan setara dengan masyarakat kita, sehingga apapun keluhan masyarakat kita harus kita dengar sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Demikian, Mas. Oke, Pak Lutfi sudah berkomunikasi dengan Bupati Pati tentunya ya. Menurut Pak Lutfi, dari hasil cerita Pak Sudewo sendiri, mengapa masyarakat ini bisa sebegitu berang ya Pak ya kalau kita melihat video-video yang beredar? Apakah memang ini semata soal sumbatan komunikasi saja atau mungkin ada hal lain, Pak Lutfi? Ya itu yang harus kita dalami, Mas, karena kan kearifan lokal itu beda ya. Jadi kalau bahasa Jawanya desa mawa coro, di masing-masing daerah itu punya karakter yang berbeda-beda. Di masing-masing daerah wilayah kita dari 35 kabupaten mempunyai suatu kakerda kerawanan daerah yang berbeda-beda. Makanya tergantung bagaimana style kita seorang pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan itu harus disesuaikan dengan karakter wilayah. Nah ini yang mungkin perlu adanya suatu kearifan lokal, duduk bersama, komunikasi sehingga menelurkan suatu diskresi untuk mengambil kebijakan publik. Demikian, Mas. Oke, memang tujuannya diungkapkan bahwa ini untuk menggenjot penerimaan daerah dan tidak pernah naik ya Pak selama 14 tahun sebelumnya. Nah tapi soal pernyataan dari Bupati Pati kalau kita dengarkan dan sudah sering diungkapkan di media Pak terkait dengan terkesan seolah menantang kalau ingin demo ya demo saja, kalau perlu sampai 50.000 orang. Nah apa menurut Pak Lutfi ini dampaknya dari pernyataan-pernyataan semacam itu bila keluar dari seorang kepala daerah? Ini seharusnya kita lakukan revisi, Mas. Jadi masyarakat kita ini kan harus membuat trigger ya. Jadi bagaimana kita menggalang masyarakat ini, masyarakat kita jadikan objek sekaligus subjek. Artinya harus kita banyak mendengar, kemudian harus banyak melihat, kemudian dari situ kita berbuat. Tanpa 3 kompartemen ini nanti akan terjadi adanya ketimpangan suatu komunikasi. Masyarakat itu kita jadikan sebagai partnership building kita dalam rangka mengambil suatu kesimpulan atau suatu kebijakan. Maka sifat seorang pemimpin di situ adalah melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin itu ya harus bisa menyelami daripada karakter wilayah masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Bupati Pati dengan semacam ini akan kita rubah agar ya behavior perilaku ini harus tidak mencerminkan seorang pemimpin yang mungkin nanti sebagai koreksi diri. Barangkali ada tekanan tertentu yang dalam tanda kutip yang harus kita luruskan. Demikian, Mas. Sudah ada permintaan maaf juga dari Bupati Pati. Nah kemudian meninjau ulang ini maksudnya nanti akan seperti apa mekanismenya Pak peninjauan ulang ini?
Ya, kalau kita sebagai gubernur paling tidak fungsi pengawasan harus kita ingatkan. Kemudian yang kedua kita koordinasikan. Mengingatnya apa? Karena kita kan otonomi daerah ya. Fungsi gubernur adalah kita ingatkan kembali agar kita tidak hanya kepada Pati, kita ingatkan kepada para bupati, wali kota di tempat kita untuk benar-benar memahami dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing kepala daerah sehingga mereka betul-betul bisa memberikan suatu konvergensi kepada masyarakat kita untuk lebih baik. Karena Bapak Presiden sudah menggariskan kita selalu harus di tengah-tengah masyarakat, kita harus bisa mengatasi permasalahan masyarakat, selalu menolong kepada orang kecil, kemudian kita harus memberikan kepada masyarakat yang terbaik kepada masyarakat kita, sekecil apapun perbuatan baik kita adalah semuanya untuk masyarakat. Demikian Mas. Tentu ini akan menjadi pelajaran yang berharga ya Pak Lutfi ya. Apalagi kalau mengingat ini permasalahan masyarakat kalau mendengar pajak naik itu kan pasti sensitif, apalagi mendengar kenaikannya 250% begitu. Nah, apa yang menjadi pengarahan dari Pak Lutfi kepada para kepala daerah di Jawa Tengah belajar dari kasus ini? Dari kasus ini diambil suatu pelajaran Mas. Memang dalam membangun suatu wilayah kita tidak cukup dengan PAD. PAD itu kan 15% lah untuk membangun wilayah, sehingga ini akan kurang sekali. 85%-nya apa? Dalam 85%-nya adalah bahwa para bupati wali kota kita harus menjadi manajer marketing lah, menjual wilayah kita dengan investasi lah. Investasi itu jaminannya adalah salah satunya adalah keamanan dan ketertiban. Sehingga keamanan ketertiban di wilayah kita harus kita bina, harus kita pelihara sehingga investasi datang ke tempat kita bangun. Tidak bisa kita mengandalkan hanya dari soal pajak salah satu sektor, karena ini kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang nanti akan membuat reaksi masyarakat. Boleh kita naikkan pajaknya, tapi harus menggunakan insentif, harus menggunakan hal-hal yang sifatnya masyarakat kita tidak terbebani terkait dengan kebutuhan pokok. Contoh misalnya, pada saat sekarang kita mengkaji terkait dengan inflasi. Tidak elok apabila pada saat inflasi di tempat kita makin meninggi, sementara pajak kita naikkan. Daya beli masyarakat turun, kemudian pendapatan ulangi, harga-harga pokok tinggi, kita naikkan pajaknya, kan tidak tepat sasaran. Dan lagi masyarakat tidak boleh terkait dengan membangun itu dengan merupakan masyarakat kecil tidak boleh. Dan ini menjadi kajian kita untuk kita jadikan role model agar tidak terjadi di kabupaten kota maupun daerah lain di wali kota di wilayah kita Jawa Tengah. Demikian Mas. Oke, jadi sudah dicari solusi yang terbaik. Terakhir Pak Gubernur, apa himbauan Anda untuk masyarakat Pati Jawa Tengah Pak? Untuk masyarakat Pati, jadi kalau kita menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 998. Memang di situ tidak bersifat absolut. Oleh karena itu kita salurkan kepada menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang tertib dan sopan, sebagaimana kebiasaan Jawa Tengah terkait dengan hidup toleransi gotong royong untuk tidak merusak fasilitas umum, tidak memaksakan kehendak, tidak melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Kita sebagai pemerintah akan mendengar dan memfasilitasi daripada apa yang menjadi komitmen daripada yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Dari situ nanti akan kita terima apakah masukan-masukan masukan-masukan dari masyarakat kita itu bisa membangun wilayah kita. Tapi prinsip yang paling pokok bagi masyarakat Pati, mari kita buka komunikasi yang kondusif. Komunikasi yang sifatnya adalah membangun, bukan untuk merusak dan bukan untuk menyalahkan salah satu pihak siapapun juga. Sehingga wilayah kita akan menjadi tertib, aman dan terkendali. Demikian Mas. Baik, kita nantikan dan kita kawal bersama Pak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih Pak Lutfi sudah bergabung. Terima kasih Pak. Metro hari ini.